Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai perjuangan hidup kita. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tak kala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyang mula yang telah membunuh mereka. Dengan demikian, kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semua itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini dikisahkan bahwa Yesus menegur orang-orang Farisi dengan berkata, "Celakalah kalian." Yesus sangat tegas. Teguran Yesus yang sangat keras itu disebabkan oleh sikap munafik oleh orang-orang Farisi. Mereka sangat munafik. Teguran Yesus kepada orang-orang Farisi rupanya membuat ahli Taurat juga tersinggung pada saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mereka semua sangat menekankan hal yang sangat lahiriah, baik orang Farisi maupun ahli-ahli Taurat. Mereka menonjolkan sikap jaim untuk membangun opini publik bahwa mereka itu orang-orang baik. Padahal dalam hati mereka penuh dengan kebusukan dan ketamakan. Mereka mengabaikan keadilan dan belas kasih kepada sesama. Mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan sama sekali. Mereka memanipulasi hukum, membebani umat dengan aturan-aturan, dan membenarkan perbuatan mereka yang keliru dengan dalih-dalih yang mereka ciptakan sendiri. Mereka sering membela diri dan menganggap rendah orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari pada hari ini kita diingatkan oleh Yesus untuk tidak mencari kesalahan orang lain, untuk tidak menjatuhkan orang lain, tetapi melihat setiap perbuatan orang baik orang lain itu sebagai rahmat dan berkat dari Tuhan. Selama orang berbuat baik, sekali lagi bukan datang dari dirinya, tetapi gerakan kuasa Roh Kudus yang memampukan dia untuk melakukan semuanya ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, Yesus mengingatkan kita untuk tidak menjadi pribadi yang penuh dengan kepura-puraan. Yesus ingin agar kita hidup seimbang, berlaku wajar, sederhana, dan tidak sombong kepada siapapun.
Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati seperti yang diajarkan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu yang boleh kami alami dengan cuma-cuma. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Bantulah kami Tuhan, agar kami selalu mempunyai hati seperti Engkau, yang berjuang untuk mengasihi dan selalu mengajarkan kebaikan kepada siapapun. Jauhkan kami semua dari kemarahan, kebencian, iri hati, dan dendam. Biar kehadiran kami sungguh-sungguh menjadi tanda kehadiran-Mu. Jauhkan kami dari kemunafikan dan kepura-puraan. Jadikan hati kami Tuhan seperti hati-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.